Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang kafa'ah dalam perkawinan. Pertama, pengertian kafa'ah. Kafa'ah atau kufu, menurut bahasa artinya setara, atau seimbang, atau keserasian, atau kesesuaian, atau serupa, sederajat, atau sebanding. Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, ialah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama, hanya ketakwaannya lah yang membedakannya. Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau calon istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang atau serasi atau sesuai akan menimbulkan problema keberlanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, boleh dibatalkan. Kedua, tentang ukuran kafa'ah. Masalah kafa'ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, atau sebagainya. Seorang laki-laki yang soleh, walaupun dari keturunan rendah, berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta, serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya. Akan tetapi jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur, berarti ia tidak kupu dengan perempuan yang soleha. Bagi perempuan soleha, jika dikawinkan oleh bapaknya dengan laki-laki fasik,
Kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan. Ibnu Rushdi berkata, di kalangan madhab Maliki tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr atau pemabuk, atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Kemudian hakim memeriksa perkaranya dan menceraikan antara keduanya. Begitu pula halnya apabila seorang gadis dikawinkan dengan pemilik harta haram atau dengan orang yang banyak bersumpah dengan kata-kata talak. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa para fuqaha juga berbeda pendapat tentang faktor nasab atau keturunan. Apakah termasuk dalam pengertian kafa'ah atau tidak? Begitu pula tentang faktor huriyah atau kemerdekaan, kekayaan, dan keselamatan dari cacat atau aib. Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Malik, dibolehkan kawin dengan hamba sahaya Arab, dan mengenai hal ini beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sufyan As-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita Arab tidak boleh kawin dengan hamba sahaya lelaki. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula. Perbedaan pendapat ini, kata Ibnu Rushdi, disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mereka tentang mafhum atau pengertian dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang teksnya, tunkahul mar'atu lidiniha wa jamaliha wa maliha wa hasabiha fadfar bidatid din. Artinya wanita itu dikawini karena agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung. Segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi SAW di atas. Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan atau nasab sama kedudukannya dengan faktor agama. Demikian pula faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari lingkup kafa'ah, kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijma', yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup kafa'ah. Dan semua fuqaha yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup kafa'ah. Di kalangan madhab Malik juga tidak diperselisihkan lagi bahwa faktor kemiskinan dari pihak laki-laki termasuk salah satu perkara yang menyebabkan dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh seorang ayah bagi anak gadisnya. Faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi di kalangan madhab Maliki bahwa ia termasuk dalam lingkup pengertian kafa'ah. Hal ini didasarkan adanya hadis yang memberikan hak khiyar atau memilih kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan, yakni hak memilih untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinannya dengan suaminya yang masih berstatus hamba sahaya. Jika kita melihat
pada Al-Quran dan As-Sunnah ditinjau dari segi insaniah, manusia itu sama seperti tersebut dalam Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dalam pada itu juga adanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An-nasu sawasiatu kasnanil mustil wahid la afdola li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Yang artinya manusia itu sama seperti gigi sisir yang satu. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau bukan Arab, kecuali dengan takwa. Melihat arti umum ayat dan hadis di atas, manusia sama derajatnya. Hanya takwalah yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Bukan seperti kebangsawanan dan kebangsaan ataupun kecantikan. Namun demikian, karena mempunyai keinginan yang berlainan, sehingga ada hal yang menimbulkan dorongan untuk berumah tangga. Seperti disebutkan oleh hadis, tunkahul mar'atu lidiniha, wa jamaliha, wa maliha, wa hasabiha, fadbar bidatidin. Wanita itu dikawin karena agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung. Dalam masalah perkawinan yang termasuk sunnah Nabi dan membina keluarga sejahtera itu faktor agama yang seharusnya menjadi titik beratnya untuk mendapatkan derajat kebahagiaan dalam berumah tangga. Demikian kafaah dalam perkawinan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.